Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, hari ini kita sudah masuk kepada bab yang baru, yaitu lambang unsur, rumus kimia, tata nama, dan persamaan kimia. Silakan dipahami dan dilihat penjelasan dari ibu. Baik, untuk yang pertama kita masuk kepada lambang unsur terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk kepada penjelasannya, apakah Ananda ibu semua sudah memiliki ini? Susunan berkala unsur-unsur kimia, atau yang ibu katakan kemarin adalah sistem periodik unsur, ya. Jadi dari sini nanti kita akan mempelajari tentang lambang-lambang unsur, ya. Nah, ada beberapa lambang unsur. Yang pertama itu lambang unsur yang terdiri atas satu huruf, ya. Di sini contohnya adalah H, ya. Nama latinnya adalah hidrogen, nama Indonesianya adalah hidrogen, ya. Kemudian ada N juga, nitrogenium, bahasa Indonesianya nitrogen. Ada oksigenium, O, ya, bahasa Indonesianya oksigen. Nah, itu dia lambang unsur yang terdiri atas satu huruf. Kemudian ada lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, yaitu contohnya ada He. Jadi kalau dia terdiri atas dua huruf, huruf pertama huruf besar, huruf keduanya huruf kecil, ya. He, helium. Li, litium. Be, berilium, dan seterusnya. Nah, di tabel periodik unsur itu sudah terlihat ya. Di sini sudah ada lambangnya, lambang unsurnya CO. Ya, kemudian ada nama namanya di bawah ini seperti kobalt, Ni nikel, Cu tembaga, Zn seng atau zinc ya. Kemudian V vanadium dan seterusnya. Ya, jadi ini tabel periodik unsur ya. Di sinilah yang terdiri, kalau ini terdiri atas dua huruf, ya, yang ini terdiri atas satu huruf. Kalau dia terdiri dari dua huruf, huruf pertama huruf besar dan huruf yang keduanya huruf kecil. Yang selanjutnya kita masuk kepada rumus kimia. Ya, secara umum rumus kimia dinyatakan dengan lambang unsur dan angka yang menyertai lambang unsur. Ya, lambang unsur menunjukkan jenis unsur dan angka menunjukkan jumlah atau perbandingan atom-atom penyusun unsur tersebut. Nah, di sini ada contohnya Al2O3. Al menunjukkan lambang unsur aluminium, unsur yang pertama. 2 menunjukkan jumlah dari atom Al. Jadi 2 di sini adalah milik si Al, ya. O menunjukkan lambang unsur oksigen, kemudian 3 ini adalah jumlah daripada atom oksigen. Nah, rumus kimia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul merupakan susunan lambang atom yang menyusun suatu senyawa dalam jumlah yang sebenarnya. Jadi rumus molekul ini adalah jumlah yang sebenarnya daripada atom pada sebuah rumus kimia. Contoh, senyawa air mempunyai rumus molekul H2O. Ya, rumus molekul ini mengandung arti bahwa pada setiap satu molekul air tersusun dari dua atom hidrogen, karena ini H2 berarti ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ya, contoh yang kedua, kitin merupakan senyawa yang terdapat dalam cangkang kepiting, udang, dan lobster. Rumus molekul dari monomer kitin adalah C8H13NO5. Berarti dalam satu monomer kitin dia memiliki 8C, 13H, 1N, dan 5 atom O. Oke, yang kedua, rumus empiris. Ya, rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan unsur-unsur paling sederhana dalam membentuk suatu senyawa. Nah, contohnya glukosa atau kita kenal sebagai gula, itu rumus molekulnya adalah C6H12O6, ya. Kalau rumus molekul ini memang jumlah sebenarnya ya. Nah, sedangkan rumus empiris adalah perbandingannya CH2O. Nanti dikali berapa dia dapatnya C6H12O6. Ya, kemudian contohnya butana C4H10 itu di rumus empirisnya C2H5. Asam sulfat H2SO4 rumus empirisnya H2SO4. Kita lihat untuk yang glukosa, ya. Tadi dikatakan rumus molekulnya adalah C6H12O6. Ya, kalau rumus molekul ini memang 6C 12H 6O. Berarti ini adalah jumlah yang sebenarnya. Sedangkan rumus empiris adalah perbandingannya. Jadi dia CH2O di dalam kurung N. N inilah nanti yang akan menentukan apakah dia C6, C5, dan seterusnya. Nah, karena glukosa dia C6 berarti N-nya adalah 6. Ya, C-nya di sini C6, H2 2 kali 6 12, O-nya 6.
Maka glukosa rumus molekulnya C6H12O6 dengan rumus empiris CH2O. Selanjutnya kita masuk kepada tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa ada beberapa. Yang pertama adalah senyawa biner. Ya, senyawa biner ada senyawa yang disusun oleh dua unsur. Bi artinya dua. Berarti ada dua jenis senyawa biner. Senyawa biner yang terdiri dari dua unsur non-logam. Kemudian serta senyawa biner terdiri dari unsur logam dan non-logam. Ya, kalau biner yang tersusun dari unsur non-logam dan non-logam, ini contohnya adalah CO. Ya, C itu non-logam, O itu non-logam. Nah, sebelum masuk kepada tata nama senyawa, sebaiknya kita perhatikan dulu tabel periodik, ya. Nah, Bu, bagaimana tahu kita bahwa sebuah unsur atau sebuah atom itu dia bersifat logam, non-logam, ataupun metaloid? Nah, silakan lihat tabel periodik ini, nak, ya. Nah, untuk dari kiri sampai ke batas Ga sini, kemudian serong, ini termasuk kepada logam. Ini ke sini logam semuanya. Ya, logam. Kemudian BC, kemudian yang di tengah ini BC, SI, PS, dan semuanya sampai ke sini sebelum batas yang ini hijau-hijau ini. Nah, ini termasuk kepada metaloid. Jadi batasnya yang hijau ini termasuk kepada metaloid. Apa itu metaloid? Metaloid itu dia memiliki sifat padat tapi tidak termasuk kepada logam. Karena logam memiliki sifat padat dan mengkilat. Contohnya di sini adalah karbon. Karbon dia bersifat padat, ya, arang contohnya, tapi dia tidak mengkilat. Jadi dia dimasukkan kepada metaloid. Kemudian yang paling ujung ini adalah non-logam. Non-logam ini biasanya ditemukan dalam bentuk gas. Oke, jadi dari kiri, dari sini, sebelah sini ke kanan semuanya bersifat logam. Kemudian di bagian tengah-tengah itu metaloid. Ya, kemudian yang hijau ini dia bersifat gas ataupun cair. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk senyawa biner unsur non-logam dan non-logam berarti keduanya non-logam. Contohnya CO karbon monoksida, C-nya non-logam, O-nya non-logam. Ya, jika pasangan unsur dalam senyawa terdiri dari lebih dari satu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani, yaitu sebagai berikut: mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Contoh yang kedua ini CO2. Namanya adalah karbon karena karbon itu cuma satu, karbon saja. Dioksida. Dioksida karena oksidanya ada dua, di. Kemudian ada N2O5 di nitrogen karena nitrogennya ada dua, pentaoksida, penta itu 5, ya, N2O5 di nitrogen pentaoksida. Jadi disebutkan jumlahnya, ya, tapi kalau untuk yang mono biasanya tidak perlu disebutkan. Kemudian untuk unsur yang terakhirnya diberi akhiran ida. Lanjut untuk senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan non-logam, aturan penulisannya adalah ditulis unsur logam terlebih dahulu, kemudian unsur non-logam yang terletak di belakang diberi akhiran ida. Contoh, FeCl2. Fe ini adalah besi. Ya, besi ya, besi 2 karena dia ada Cl2 di belakangnya. Berarti besi 2 klorida. Kalau FeCl3 besi 3 klorida. Kemudian MgO itu magnesium, Mg-nya magnesium oksida. Kemudian Al2O3 aluminium oksida. Jadi untuk logam dengan non-logam itu tidak disebutkan jumlah daripada atomnya. Cuman diletakkan di sini valensinya, ya, atau kationnya. Oke. Anak-anak Ibu, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kepada tata nama senyawa poliatomik. Silakan anak-anak Ibu pahami penjelasannya.
Kemudian nanti akan Ibu berikan tugasnya di dalam Google Classroom. Apabila ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu, boleh japri ke WA Ibu, nanti akan Ibu jelaskan kembali. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.